Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hikmah syariah Islam, yaitu yang pertama hikmah Thaharah, yang kedua hikmah ibadah, dan yang terakhir hikmah muamalah. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ishak Randi, dan anggota saya Muhammad Iqbal Faruk. Materi-materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama apa itu syariat Islam, yang kedua hikmah Thaharah, yang ketiga hikmah ibadah, yang keempat hikmah muamalah. Bagian pertama yaitu syariat Islam. Secara bahasa, syariat berasal dari kata syara' yang berarti menjelaskan dan menyatakan suatu, atau dari kata asyur dan asyariat yang berarti suatu tempat yang menghubungkan suatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya, sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Syariah Islam mengatur pola tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Jika ditambah kata Islam setelahnya, sehingga menjadi frase syariat Islam. Asyariatu Islamiyatu, berarti syariat Islam adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Lalu ada prinsip-prinsip syariat Islam dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak mempersulit. Adam Al-Haraj. Dalam menetapkan syariat Islam, Al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam pelaksanaannya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada manusia agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun bukan berarti dalam Al-Quran tidak ada ketetapan hukum yang sulit dalam pelaksanaannya, sebab menurut Asy-Syatibi, hukum sendiri merupakan beban, sehingga kesulitan umum yang biasa dialami masyarakat, misalnya sulit mencari nafkah, tidak termasuk dalam kategori Adam Al-Haraj di atas, karena kesulitan yang sifatnya seperti itu tidak lain timbul dari kemalasan atau belum adanya keberuntungan. Disinilah pentingnya perbedaan antara masyaqqah, kesulitan ditinjau dari kacamata syariat, dan masyaqqah menurut kebiasaan umum. Sebab masyaqqah versi masyarakat seringkali dijadikan dalih untuk meremehkan kewajiban agama, sikap mencari-cari kemudahan dalam beramal. Yang kedua ada mengurangi beban, taklil al-taklif. Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif penanggulangan terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama.
Al-Quran tidak memberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial. Hal ini guna memperingan dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tanpa didasari perasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi ini hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian niscaya akan menyusahkan kalian. Dengan sebagai riwayat menjelaskan bahwa kronologi turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sedang berpidato di hadapan umatnya. Tiba-tiba seorang di antara mereka bertanya, "Siapakah bapakku?" Si fulan, jawab Nabi. Ada pula yang bertanya, "Siapakah nama ayahku?" atau "Di mana untaku?" Kemudian turunlah ayat di atas sebagai teguran atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Bahkan mungkin bisa menyusahkan si penanya sendiri, karena jawaban yang akan ia terima merupakan beban dari si penanya sendiri. Padahal prinsip agama adalah pengurangan terhadap beban, taklif al-taklif. Lalu yang ketiga yaitu penetapan hukum secara periodik. Al-Quran merupakan kitab suci yang dalam prosesi tarsi atau penetapan hukum sangat memperhatikan berbagai aspek baik natural, spiritual, kultural maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, Al-Quran selalu mempertimbangkan apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat. Karena itulah hukum syariat dalam Al-Quran tidak diturunkan secara serta-merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba-tiba. Karenanya wahyu Al-Quran senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu. Berikut ini akan kami kemukakan 3 periode tasri Al-Quran. Yang pertama, mendiamkan, yakni ketika Al-Quran hendak melarang sesuatu, maka sebelumnya tidak menetapkan hukum apa-apa, tapi memberikan contoh yang sebaiknya. Yang kedua, menyinggung manfaat ataupun mudaratnya secara global. Yang ketiga, menetapkan hukum tegas. Lalu selanjutnya yaitu hikmah taharah. Yang pertama, pengertian taharah. Kata taharah berasal dari bahasa Arab at-taharun, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah mengerjakan sesuatu dan kita belum mengerjakan sholat, seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Menurut syara', taharah adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Lalu yang selanjutnya ada alat-alat untuk bersuci. Taharah dari najis merupakan usaha untuk mensucikan dan menghilangkan najis ataupun hadas agar dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci. Karena pentingnya taharah dalam pelaksanaan ibadah, najis dapat hilang dan menjadi suci, maka diperlukan alat atau media yang dapat digunakan, yaitu air, batu, debu, dan tanah.
Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama air mutalak, yaitu air suci yang menyucikan. Maksudnya adalah air yang masih benar bebas dari kotoran dan kuman. Dalam hukum fikih, air tersebut disebut dengan air suci mensucikan. Yang kedua ada air musyammas, yaitu air yang terjemur sinar matahari. Hukumnya suci mensucikan, pada benda lain akan tetapi makruh menggunakannya. Yang ketiga ada air mustamal, yaitu air yang dipakai, air yang sudah dipakai. Artinya air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hukumnya tidak dapat menyucikan dari hadis atau najis. Yang terakhir air mutaghayyir, air mutlak yang sudah berubah salah satu dari bau, rasa ataupun warnanya. Selanjutnya ada tujuan taharah. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan disyariatkannya taharah. Di antaranya yang pertama, guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Seorang hamba yang senantiasa gemar bersuci, ia akan memiliki keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah di akhirat nanti. Taharah juga membantu seorang hamba untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat taharah. Yang pertama, manfaat jasmani. Pertama, membasuh seluruh tubuh dan seluruh ruas yang ada dapat menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan dan kelesuan sehingga ia dapat mengerjakan sholat secara sempurna, khusyuk dan merasa diawasi Allah. Kedua, bersuci dapat meningkatkan kesehatan jasmani karena kotoran biasanya membawa banyak penyakit dan wabah. Yang ketiga, bersuci berarti memuliakan diri seorang muslim, keluarga dan masyarakatnya. Lalu untuk manfaat atau hikmah rawi, yang pertama, semua orang yang memiliki hiroh agama sepakat dapat melakukan tugas ini, tidak memandang kaya atau miskin. Yang kedua, taharah dapat mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diri mereka. Ketiga, dengan melihat seorang mukmin melaksanakan perintah Allah, beramal saleh, mencari keriduan, mengerjakan perintah secara sempurna sesuai dengan syariat yang ada, akan memupuk keimanan. Yang keempat, kesepakatan seluruh kaum muslim untuk melakukan taharah dengan cara dan sebab yang sama dimanapun mereka berada. Oke, materi selanjutnya adalah hikmah ibadah. Nah, secara etimologi, kata ibadah ini merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang dua makna atau pokok yang tampak bertentangan. Pertama, mengandung pengertian lin wanzul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syiddat wa kilaj, yakni kekerasan dan kekasaran. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat ya tentang arti ibadah ini. Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh-penuhnya takzim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya. Kemudian ulama akhlak mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat. Kemudian selanjutnya ada ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini mengartikan ibadah adalah seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Kemudian ulama fikih ini juga mengartikan segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah
dan mengharap pahala di akhirat. Yang terakhir ini pendapat dalam Al-Quran. Yang pertama ini adalah al-ta'ah. Nah, at-ta'at ini dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 128 kali dalam berbagai bentuk perubahan katanya. Pada dasarnya pada at-ta'ah ini mengandung arti senantiasa menurut, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua khoda'a, yang dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 2 kali, yakni Quran surat Asy-Syura ayat 4 dan Quran Al-Ahzab ayat 32. Pada dasarnya kata khoda ini mengandung arti merendahkan dan menundukkan. Yang terakhir az-zulli atau az-zilat, yang dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 24 kali. 17 pada dasarnya kata ini dapat pula berarti kerendahan atau kehinaan. Kemudian ibadah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ibadah mahdhah atau ibadah khusus ya, dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah amah umum. Ibadah mahdhah ini merupakan ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan, memiliki aturan yang jelas dan terukur seperti digariskan Rasulullah SAW, seperti thaharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah ini berupa semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Misalnya berdakwah melalui amar ma'ruf nahi munkar di berbagai bidang, atau menuntut ilmu, bekerja, dan lain sebagainya yang hanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada beberapa hikmah ibadah dalam kehidupan manusia. Yang pertama ini adalah terbebas dari kesyirikan, sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan melainkan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka, jika kamu benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah, yaitu beribadah. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba yang sudah berketapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, menggapai ketakwaan. Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan juga orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Di sini ada 2 hal yang melandasi manusia menjadi bertakwa, yaitu karena cinta dan karena takut. Yang pertama, ketakwaan yang dilandasi cinta ini timbul karena ibadah yang dilakukan manusia ini setelah merasakan kemurahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya sholat mencegah orang dari kekejian dan kejahatan yang nyata. Dalam hal ini ibadah memiliki daya pensucian yang kuat ya, sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Kemudian menumbuhkan jiwa sosial. Jadi ibadah menjadikan seorang hamba ini menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dilakukan. Sebagaimana kita ketika melakukan ibadah puasa, jadi kita juga merasakan rasanya lapar yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Kemudian mengikis sifat kikir dalam firman Allah yang artinya, dan karena cinta kepadanya memberikan harta benda kepada ahli kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan kaum musafir dan mereka yang meminta sedekah dan untuk memerdekakan sahaya. Jadi hamba yang dicintai Allah, hamba yang mencintai Allah senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan ia ini menyadari bahwa miliknya ini adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluan semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Kalau selanjutnya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di hadapannya, maka harus dapat merasakan atau melihat kehadiran Allah, atau setidaknya dia tahu bahwa Allah SWT sedang memperhatikannya. Selanjutnya meraih martabat liqa'illah.
Allah berfirman yang artinya tangan Allah ada di atas tangan mereka. Jadi melalui ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ini meleburkan diri dalam sifat-sifat Allah. Jadi menghanguskan seluruh hawa nafsunya dan lahir kembali dalam kehidupan baru yang dipenuhi ilham ilahi. Kemudian menjadi sebab terkabulnya doa-doa. Di sini Allah berfirman yang artinya aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia mendoa atau meminta kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mengikuti jalan yang benar. Hikmah selanjutnya menumbuhkan kejujuran. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya dan apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka ingatlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring atas rusuk kamu. Jadi ibadah berarti berzikir atau ingat kepada Allah, sehingga hamba yang menjalankan ibadah ini selalu ingat kepada akan Tuhannya dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ini selalu mengawasinya sehingga tidak ada kesempatan untuk berbohong. Kemudian berhati ikhlas dalam firman Allah dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam ketaatan kepadanya dengan lurus. Kemudian juga melatih kedisiplinan. Ibadah ini kan harus dilakukan dengan dawam atau rutin dan teratur. Juga khusyuk, juga terjaga dan semangat. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir itu menjadikan sehat jasmani dan rohani. Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, seorang hamba ini beribadah menjadikan gerakan sholat ini sebagai senam atau gerakan tubuh. Kemudian puasa ini juga menjadi sarana diet yang sehat, membaca Al-Quran ini sebagai sarana terapi kesehatan mata dan jiwa. Insya Allah hamba yang tekun dalam beribadah ini dikaruniakan kesehatan. Selanjutnya ada hikmah muamalah. Kata muamalah ini berasal dari kata amalah yang berarti berurusan. Ya, jadi bergaul atau berinteraksi dengan manusia. Dalam muamalah ini harus ada interaksi antara dua pihak. Ya, jadi setiap interaksi antara dua pihak disebut muamalah. Dalam hal lain, muamalah juga diartikan sebagai hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lain. Kemudian menurut Ibnu Najim menyangkut 5 hal: pertukaran harta, perkawinan, persengkatan, pemberian kepercayaan, dan kewarisan. Ulama lain berpendapat Said Muhammad Al-Jalidi membagi bentuk-bentuk muamalat ini. Yang pertama adalah kepemilikan. Bagaimana kepemilikan itu? Nah, kepemilikan ini adalah transaksi atau akad dan tindakan yang menyebabkan kepemilikan sesuatu atau manfaat. Termasuk dalam kategori ini adalah serah terima atau pertukaran. Yang kedua ada pembatalan. Pembatalan ini merupakan tindakan yang menyebabkan pembatalan tanpa penggantian, seperti cerai, pemutusan, pencabutan hak, atau pengampunan kisos. Kemudian ada juga pemberian wewenang. Pemberian wewenang ini merupakan tindakan yang menyebabkan kebolehan. Nah, kebolehan melakukan tindakan terhadap harta atau hak yang sebelumnya dilarang, seperti pelimpahan, perwakilan, izin berdagang bagi anak kecil dan anak dalam pengampuan. Kemudian pencabutan wewenang. Bagaimana pencabutan wewenang itu? Nah, pencabutan wewenang ini adalah tindakan yang menyebabkan terputusnya wewenang yang diberikan sebelumnya, seperti perhentian perwakilan. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama ini merupakan transaksi dan kesempatan bekerjasama baik dari modal maupun pekerjaan atau keduanya, seperti mudharabah, muzaraah, musaqah, dan sebagainya. Yang terakhir ada pemberian kepercayaan. Nah, pemberian kepercayaan ini merupakan segala hal yang mengandung unsur mengembalikan atau kerugian, seperti rohan, kafalah, hiwalah, asuransi syariah, dan sebagainya. Selanjutnya hikmah muamalah. Antara lain yang pertama, hikmah diperbolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut. Nah, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa pengganti.
Di antara hikmahnya jual beli yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, atau tindakan kriminal yang lain. Yang kedua ada hikmah murabahah atau mencari keuntungan. Hikmah murabahah ini adalah dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia karena ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Ketiga ada hikmah transaksi salam atau jual beli salam atau pesan order. Jadi jual beli salam ini disebut juga salaf, yaitu merupakan jual beli barang yang ditunda, yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Kemudian yang keempat hikmah wakalah atau mewakilkan. Wakalah ini merupakan memberi kuasa seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. Ada ulama Al-Jujawi dalam kitabnya Hikmah At-Tasyri' memaparkan sedikit tentang hikmah wakalah, yaitu kemaslahatan manusia mendatangkan ketenangan, kemudian mengajarkan sifat amanah dan bijaksana serta menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima hikmah kafalah. Hikmah kafalah ini merupakan menanggung biaya atau menjamin utang orang lain. Nah, kafalah ini merupakan tanggungan badan yang terkenal dengan tanggungan muka. Contohnya yaitu menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan jika diperlukan. Kemudian yang keenam ada hikmah mudharabah. Menurut ulama Syahid Sabiq, Islam mensyariatkan akad kerjasama atau mudharabah ini untuk memudahkan orang. Karena sebagai orang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Kemudian yang ketujuh ada hikmah syirkah atau kerjasama. Menurut ulama Al-Jujawi ini dalam kitabnya Al-Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu, syarikat atau syirkah terbagi kepada 3 macam, yaitu hikmah syarikat bisa dikenal dengan biro jasa perjalanan. Kemudian ada hikmah syarikat sana'iyah, yaitu kerjasama di bidang industri atau keterampilan. Yang terakhir hikmah syirkah wujuh atau biro penerima pesanan. Kemudian yang ke-8 ada hikmah qard atau pinjaman. Hikmah adanya qard atau pinjaman modal ini menghilangkan kesusahan atau memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia. Yang ke-9 ada hikmah hiwalah atau pemindahan utang. Nah, dalam kitab Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu yang ditulis oleh ulama Al-Juzawi ini disebutkan bahwa hikmah syariatkan hawalah ini memiliki hikmah yang besar ya. Jadi karena di dalamnya ada unsur memberi kemudahan dari bermuamalah di antara manusia, khususnya dalam negeri-negeri yang saling berjauhan dari ujung ke ujung. Yang terakhir ada hikmah rohen atau pegadaian. Rohen ini adalah kedua belah pihak ya, jadi meminjam darinya dengan ketentuan memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya. Oleh karena itu Allah mensyariatkan ar-rohen ini untuk kemaslahatan orang yang mengadakan gadai. Jadi pemberi hutangan atau murtahin dan masyarakat. Adapun hikmahnya yang kembali kepada masyarakat ini yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia. Karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.